Kembali di Sindomala pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang lanjutan itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto, itu belum bisa bergeser, karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Trisutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pulang dari Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan perihal adanya usulan evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyatakan hal itu biasa saja sebagai bentuk aspirasi. Boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Sebelumnya sejumlah purnawirawan TNI Polri bertemu dan menyatakan sikap mereka terkait usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para tokoh senior TNI Polri tersebut menyebut mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh senior purnawirawan TNI Polri melakukan pertemuan untuk menyatakan sikap mereka terkait usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyatakan sikap bersama dan menegaskan mendukung program dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan mereka juga menyatakan bahwa solidaritas TNI Polri sangat penting untuk keutuhan Indonesia. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita. Pernyataan sikap tersebut seolah memperlihatkan beda sikap para purnawirawan di Indonesia. Namun demikian sejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan tersebut menyebut bahwa hanya organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi kepurnawirawan TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang hendak memakzulkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden menuai sorotan. Sikap tegas disampaikan pemerintah terhadap tuntutan tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menghendaki Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menurut Wiranto, Presiden tidak bisa memutuskan perkara tersebut sebelum mempelajarinya secara detail. Beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Usulan pemakzulan Gibran juga ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil meminta kepada para pihak yang keberatan agar menempuh mekanisme sesuai hukum yang berlaku. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum, ya, negara kita ini negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Total ada 8 poin tuntutan yang disampaikan forum tersebut, termasuk meminta Gibran mundur dari jabatannya. Pemirsa, Presiden Prabowo Senin siang menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini membahas berbagai hal, salah satunya adalah evaluasi 6 bulan kinerja Kabinet Merah Putih. Prabowo memanggil para pembantunya dan menggelar rapat kabinet paripurna. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat ini, salah satunya adalah evaluasi kinerja para menteri selama 6 bulan menjabat di posnya masing-masing. Prabowo menilai pencapaian seluruh anggota kabinet patut diapresiasi. Ia juga berterima kasih atas kerja keras para pembantunya tersebut. Presiden juga mengapresiasi atas kerjasama tim yang baik yang selama ini dilakukan oleh jajaran menteri dan lintas instansi. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua
menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan juga meminta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Kita ke informasi lain pemirsa, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK.